Siklus dosa dan pembebasan. Hakim-Hakim 2 ayat 11 sampai 19. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti ilah lain dari antara ilah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Ashtoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka berzina dengan mengikuti ilah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti ilah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Kita dapat merangkum siklus dalam Hakim-Hakim 2 ayat 11 sampai 19 sebagai berikut. Orang Israel berbuat jahat dengan meninggalkan Tuhan Allah mereka. Mereka menyembah dan melayani ilah-ilah lain seperti Baal dan Ashtoret. Kejahatan atau dosa ini memicu murka Tuhan Allah mereka. Akibatnya Tuhan membiarkan musuh-musuh di sekitar Israel menindas mereka. Penindasan itu membuat orang Israel sangat menderita. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan Allah mereka, Dia membangkitkan hakim-hakim untuk membebaskan mereka. Namun setiap kali seorang hakim mati, orang Israel jatuh kembali ke dalam dosa yang sama, dan siklus itu pun berulang kembali. Siklus ini mengukuhkan teologi sejarah Deuteronomis dengan melukiskan sebuah pola teologis kesetiaan dan ketidaktaatan pada berit atau perjanjian. Siklus ini menunjukkan bagaimana kedamaian dan kesejahteraan Israel bergantung pada ketaatan mereka terhadap perjanjian Tuhan Allah mereka. Sementara ketidaktaatan akan bermuara pada hukuman Tuhan berupa penindasan dari bangsa-bangsa di sekitar mereka. Para hakim atau syafetim atau ha-syafetim berfungsi sebagai instrumen-instrumen pembebasan di tangan Tuhan. Tetapi pengulangan siklus ini menyoroti kegagalan Israel yang terus-menerus untuk berkomitmen penuh pada perjanjian Tuhan Allah mereka. Pola ini mencerminkan tema-tema Deuteronomis tentang kesetiaan pada perjanjian, penghakiman ilahi, pertobatan, dan pemulihan.
Siklus ketidaktaatan dalam Hakim-Hakim 2 ayat 11 sampai 19. Kita lihat Israel melakukan kejahatan dengan meninggalkan Tuhan dan melayani ilah-ilah lain. Ayat 11 sampai 13. Wa ya'ashu bnei Yisrael et hara be'enei Adonai. Murka Tuhan berkobar dan dia menyerahkan Israel ke tangan musuh-musuh di sekitarnya. Ayat 14 sampai 15. Israel kemudian mengalami kesusahan dan berseru memohon pembebasan. Ini tersirat di antara ayat 15 sampai 18. Tuhan kemudian membangkitkan hakim-hakim untuk membebaskan Israel dan memulihkan kedamaian. Ayat 16 sampai 18. Siklus ini berulang ketika orang Israel kembali jatuh ke dalam dosa yang sama setelah kematian setiap hakim. Ayat 19. Pengukuhan teologi sejarah Deuteronomis. Siklus ini mencerminkan penekanan sejarah Deuteronomis pada ketaatan terhadap perjanjian sebagai dasar kesejahteraan dan kedamaian Israel. Ketidaktaatan mendatangkan hukuman ilahi yang menggambarkan murka dan keadilan Tuhan. Pertobatan dan pembebasan oleh para hakim mencerminkan belas kasihan dan pemulihan Allah yang selaras dengan janji-janji perjanjian. Di akar dari belas kasihan dan pemulihan itu adalah kesetiaan Allah terhadap perjanjiannya, chesed Adonai, kasih setia Tuhan. Siklus yang berulang menunjukkan konsekuensi dari ketidaksetiaan terhadap perjanjian dan menggarisbawahi betapa pentingnya kesetiaan yang konsisten terhadap perjanjian itu. Tema-tema teologis seperti kesetiaan perjanjian atau kesetiaan terhadap perjanjian, chesed, penghakiman, hukuman, pertobatan, dan pembebasan merupakan ciri-ciri inti dari sejarah Deuteronomis yang dibentangkan dengan jelas dalam Hakim-Hakim 2 secara keseluruhan. Nah, Hakim-Hakim 2 ayat 11 sampai 19 menggambarkan bagaimana sejarah Deuteronomis menafsirkan sejarah Israel melalui sebuah siklus teologis yang terkait dengan hubungan perjanjian dengan Tuhan Allah mereka, di mana pelanggaran terhadap perjanjian bermuara pada hukuman, kesedihan, pertobatan, dan pembebasan. Namun disertai dengan perjuangan yang terus-menerus untuk atau demi suatu kesetiaan yang berkelanjutan.